Oke, teman-teman, kita lanjutkan ya materinya. Hari ini kita akan masih membahas tentang metode transportasi, khususnya adalah metode VAM, Vocal Approximation Method. Yang sebelumnya kita sudah membahas MODI dan membahas tabel awal ya, ada NWC sama biaya terkecil. Dan ada beberapa permasalahan di metode transportasi ini nanti juga akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama, metode vocal atau VAM, Vocal Approximation Method ini bisa jadi merupakan sebuah metode yang bisa lebih mudah untuk mengalokasikan ya daripada VAM. Kalau kita lihat kemarin kan tahapannya banyak banget ya untuk yang VAM. Nah, bisa jadi yang MODI kemarin tahapannya banyak banget, untuk yang VAM ini bisa jadi menjadi metode yang lebih mudah dan lebih cepat. Nah, kayak gitu. Nanti bisa dilihat, bisa teman-teman bandingkan nanti. Termasuk di tugasnya nanti teman-teman juga membandingkan. Untuk mengalokasikan dari sumber daya ke daerah tujuan atau daerah pemasaran. Kemudian untuk MODI teman-teman ada beberapa tahapan, nanti mencari dua perbedaan terkecil ya, yaitu pertama dan kedua dari kolom dan baris, dan kita milih perbedaan terbesar antara kolom dan baris. Kemudian dari perbedaan terbesar itu kita pilih biaya terendahnya, kemudian kita alokasikan sebanyak mungkin yang bisa dilakukan, kemudian ketika sudah terisi penuh, kita hilangkan, kemudian kita ulangi tahapan itu sampai seluruh bagian itu teralokasi atau seluruhnya teralokasi. Saya kira jelas ya tahapannya. Tahapannya ini saja, jadi ada proses iterasi sama dengan MODI, tapi di sini dasarnya bukan indeks ya, tapi dasarnya nanti adalah perbedaan nilai terkecil dari masing-masing biaya itu. Oke, kita lanjut aja. Ini adalah kasusnya. Saya kira kasusnya ini familiar ya, karena kita sudah gunakan dari contoh di awal dari NWC, kita gunakan kasus ini. Ini adalah pabrik WHP, kemudian gudang ABC dengan kapasitas seperti ini ya. Ada biaya, kemudian ada masing-masing kapasitas. Oke, tahapan NWC tadi, tahapan VAM tadi, adalah yang pertama mencari perbedaan terkecil ya. Nah, ini adalah tabelnya tadi, yang di sini tabelnya, tabel awalnya ya. Nah, dari tabel itu kemudian kita ngerjakan ini, mencari perbedaan dua biaya terkecil, maka ini. Nah, maka 5 min 8 min 5, 3. 10, 15 min 10, 5. Kemudian 10 sama 19, 9. Gitu ya. Kemudian yang di sini 20 kurangi 5, 5. Kayak gitu. Kemudian 5 kurangi 5, 5. Ini kan, ini 10 ya. Nah ini. Kalau ini yang ini. Nah kayak gitu. Kalau ini yang ini. Nah kemudian dapatkan 2. Setelah ini dapat semua, ini dapat. Baris dan kolomnya semua sudah dapat dua perbedaan terkecil. Nah, kemudian kita mencari tadi langkah ketiga, perbedaan terbesar. Nah, dari kolom dan baris ini perbedaan terbesarnya adalah apa? 9. Nanti kalau dapat yang besar sama gimana? Ya kita cari biaya yang paling kecil, kan masih ada tahapannya. Setelah dapat 9 ini, maka kita cari pada baris ini, kita cari yang biayanya paling kecil. Nah, biaya paling kecilnya adalah 10. Oke, pada biaya 10 ini kita alokasikan maksimum. Alokasi maksimum berarti didasarkan pada kebutuhan ataupun kapasitasnya. Terlebih dilihat mana dulu yang memenuhi. Dalam konteks ini maka kapasitasnya dulu yang memenuhi. Jadi kapasitas pabrik P-nya 50 saja kayak gitu, walaupun kebutuhan gudang B itu 110. Maka yang bisa dialokasikan adalah ya X. Berarti X barang dari P ke B ya sejumlah 50 karena sudah maksimal. Karena 50 tentunya sudah dialokasikan semua pada gudang B, dia habis. Nah, maka ketika habis kita coret. Nah, ketika kita coret tentunya tinggal H, BH sama A, ABC.
Karena prosesnya sudah selesai, maka kita beranjak ke iterasi selanjutnya. Nah, iterasi selanjutnya tadi yang P sudah dihapus, maka tinggal WH. Dengan proses yang sama, kita cari lagi di sini yang terkecil. Nah, ini masih 5 sama 8, kemudian 15 sama 10, kemudian 20 sama 5, 20 sama 15, yang ini 20 sama 5, 15, yang ini 8 sama 2. Maka dari nilai perbedaan ini didapatkan perbedaan terbesar yaitu 15. Dengan cara yang sama pada perbedaan 15 tadi kita cari biaya yang terkecil yaitu 5. Nah, dari perbedaan 5 ini kita alokasikan yang maksimum. Nah, tapi jangan lupa teman-teman, tadi di awal itu di B itu sudah dikurangi 50 ya untuk alokasi tadi. Dari alokasi tadi. Nah, maka di sini ya kebutuhan gudang B-nya sudah dikurangi 50, jadi tinggal 110 kurangi 50 tinggal 60. Nah, karena di sini kebutuhannya 60 padahal di pabrik W itu mampu menyediakan 90, maka yang kita alokasikan adalah XWP-nya adalah 60, ini maksimal ya. Nah, kayak gitu. Maka yang habis itu adalah yang B. Yang kolom B. Nah, gitu. Maka kolom B itu kita coret. Maka nanti tinggal WH sama AC. Nah, tadi kita tulis ya. Sebelumnya tadi berapa, ini berapa, X-nya kita tulis terus, termasuk biayanya juga nanti kita ingat. Nah, selanjutnya dengan cara yang sama, kita cari lagi A, W, karena tinggal 2 ya, tinggal 20 kurangi 15 ya, tinggal 5, kemudian ini 2, ini 20 kurangi 8, 12, ini 5. Maka yang paling besar adalah 12, maka di sini kita alokasikan maksimum. Berapa alokasi maksimumnya ya? Di sini tadi sudah dikurangi 60, maka tinggal 30. Padahal di sini ini kebutuhan gudang C 40, padahal kapasitas pabriknya tinggal 30, maka yang kita alokasikan 30. Maka XWC-nya adalah 30, karena ini sudah habis di pabrik W-nya, baris pabrik W, maka kita coret. Nah, karena kita coret sudah selesai, maka tinggal baris H dan kolom AC. Nah, baris H dan kolom AC ini masing-masing memiliki 50 dan 10, sedangkan kapasitasnya 60, maka pas ya. Ini dialokasikan 50, ini dialokasikan 10, maka XHA itu 50, XHC 10. Nah, sama totalnya 60. Kemudian setelah selesai, ini kita hitung semua total biayanya. Yang awal-awal tadi kita ingat, kemudian kita masukkan di sini. Nah, termasuk yang ini. Ini kan ini. Nah, perkalian ini. Dan ini perkalian ini. Nah, yang ini perkalian 3 perkalian sebelumnya tadi. Gitu ya teman-teman ya. Harapannya jelas ya teman-teman ya. Nah, seperti itu aja prosesnya, karena sudah selesai maka ya hanya seperti ini kayak gitu. Jadi bisa dikatakan tadi di awal bahwa proses dengan metode FAM ini sudah lebih mudah gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa kita dicoba gitu ya, mana yang lebih mudah dari metode-metode yang sudah kita pelajari. Oke teman-teman, dari metode tadi silakan ini dikerjakan, soalnya sama, hanya kemarin pakai MODI, sekarang pakai FAM, silakan dikerjakan pakai FAM. Kemudian silakan dibandingkan hasil FAM dengan MODI, nah kayak gitu. Nah, dari hasil itu tentunya teman-teman bisa meng-compare ya, mana yang lebih baik, mana yang lebih cepat, mana yang menghasilkan yang lebih optimal. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman akan nanti punya pilihan mau menggunakan metode yang mana. Nah, kayak gitu. Nah, oke, ini kasus yang kedua sama. Kasus ini teman-teman nggak diminta pakai metode tertentu, jadi teman-teman diminta milih metodenya ya. Dari pengalaman-pengalaman sebelumnya tentunya teman-teman sudah punya
pilihan ya, dengan kayak gini berarti lebih cepat saya menggunakan metode mana kemudian menghasilkan solusi yang optimum. Nah, teman-teman jangan sampai salah dalam pengerjaan bahwa metode terkecil atau biaya termurah dan NWC itu belum menghasilkan solusi yang optimum. Jadi jangan pilih metode itu. Ya pilihlah MODI atau FAM, nah, kayak gitu. Dari pengalaman tentunya teman-teman bisa memilih metode untuk menyelesaikan kasus ini. Oke ya teman-teman, itu tugasnya untuk pertemuan kita kali ini. Ada 2 soal. Silakan teman-teman coba. Oke, kita lanjut. Setelah itu sebenarnya dalam metode transportasi itu ada beberapa masalah. Teman-teman kemarin ada beberapa syarat ya dalam pengerjaan metode transportasi. Misalkan kapasitas sama dengan kebutuhan dan lain sebagainya. Kemudian jumlah kolom tambah dikurangi baris dan lain sebagainya, kurangi 1, nah kayak gitu, jumlah total yang terisi, nah kayak gitu. Nah, tapi ketika tidak seperti itu, seperti apa penyelesaiannya? Nah, ini akan kita bahas pada kasus ini. Misalkan kapasitasnya tidak sama dengan kebutuhan, kemudian masalah degenerasinya. Nah, ketika kapasitas itu tidak sama dengan kebutuhan, misalkan permintaan tidak sama dengan supply, misalkan supply-nya lebih besar dari permintaan, maka kita bikin dummy destination atau gudang semu kayak gitu. Tapi ketika supply-nya kurang dari permintaan, kita bikin dummy resource atau baris semu atau pabrik semu kayak gitu ya. Sehingga nanti didapatkan kebutuhan jumlah kapasitas itu sama dengan kebutuhan. Hanya saja nanti yang perlu diperhatikan bahwa biaya pada kasus ini kita nolkan. Nah, setelah dapat dummy kasus tabel maupun baris dummy atau kolom maupun baris dummy itu sudah diisi dengan biaya 0, maka kita bisa selesaikan dengan MODI atau stepping stone atau NWC atau biaya terkecil. Oke, untuk metode stepping stone mungkin tidak kita bahas pada pertemuan kali ini, tapi ada metode itu. Metode itu seperti MODI, hanya saja dia nggak punya kriteria yang pasti gitu ya. Kalau MODI kan punya kriteria. Kalau stepping stone ya kita trial dan error saja. Nah, kayak gitu. Oke teman-teman, ini contoh kasusnya. Saya kira juga familiar tadi ya, pabrik WHP, gudang ABC kayak gitu ya. Nah, ketika kasus seperti ini ada, masalahnya jika kapasitas pabrik V itu 100 ton, menjadi P-nya menjadi 1 ton, sehingga suplainya menjadi 250 ton, adalah kebutuhan gudang ABC-nya tetap, maka untuk menyeimbangkan ini, kita buat kolom semu ya. Kolom semuanya berapa jumlahnya? Ya jumlahnya adalah 250 kurangi 250 ton tadi. Sehingga kapasitasnya pabriknya sama dengan kebutuhan gudang. Nah ini tabelnya. Jadi ini adalah kolom daminya. Nah seolah-olah ada gudang. Walaupun biayanya kita kasih 0. Nah, kayak gitu. Nah setelah itu mungkin bisa kita solusikan dengan NWC. Dengan tetap kalikan dengan 0 ya biayanya ya, karena kan realisasinya kan nggak akan dikirim ke situ kayak gitu. Jelas ya teman-teman ya, untuk metode NWC saya kira sudah jelas di awal, jadi tidak perlu dibahas ulang. Nah kemudian ketika supply-nya atau kapasitasnya kurang dari kebutuhan, misalkan permintaan demam gudang 150 ton itu lebih besar dari supply-nya yang 200 ton tadi, maka dibutuhkan barit semu atau damiro dengan kapasitas 250 kurangi 200 atau 50 ton. Sehingga kapasitas agarnya sama. Kalau tadi yang kita bikin daminya itu adalah kolom, sekarang kalau ada suplainya yang berlebih, maka gudangnya, pabriknya seolah-olah atau permintaannya berlebih, maka yang kita dami adalah pabriknya dengan biaya 0 sesuai selisihnya tadi. Nah, gitu. Nah, setelah itu tentunya juga bisa diselesaikan dengan NWC sebagai contoh yang paling mudah. Nanti teman-teman bisa mencoba pakai metode yang lain kayak itu ya, untuk kasus yang lebih kompleks. Tapi yang lebih mudah pakai NWC kemudian bisa diselesaikan. Itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian biayanya juga tetap dikalikan dengan 0. Nah, kayak gitu.
Oke, kemudian setelah itu masalah degenerasi. Nah, masalah degenerasi itu terjadi ketika jalur yang terisi itu kurang dari, harusnya ini kan sama ya, kurang dari baris ditambah kolom dikurangi 1. Nah, maka kita harus meletakkan 0 pada jalur yang tidak terpakai. Jadi seolah-olah dipakai. Jadi kita nanti menambahkan alokasinya itu 0 gitu ya. Alokasi barangnya 0 sehingga seolah-olah dipakai walaupun sebenarnya nggak terpakai. Biar apa? Biar bisa diselesaikan. Misalkan kasusnya ini kita tambah 1 sel gitu ya. Jadi tadi pabrik ABC sekarang tadi gudang ABC sini gudang ABCD. Dengan kasus seperti ini tabelnya kemudian kita selesaikan dengan NWC misalkan kita dapatkan solusi yang seperti ini. Nah, kayak gitu. Karena kayak seperti ini maka jalur yang dilalui akhirnya kolom min 1 harusnya 6 ya, harusnya 6. Tapi pada kenyataannya yang terisi itu adalah 5. Nah, maka ini terjadi degenerasi, di mana jalurnya itu lebih kecil dari baris ditambah kolom dikurangi 1. Maka ketika terjadi seperti ini, langkah penyelesaiannya adalah sel kosong tadi kita isi dengan 0. Sehingga salah satunya nanti kita bisa selesaikan dengan metode modified distribution. Nah, di sini tadi tidak ada, kemudian kita kasih 0. Ya. Dengan kasih 0, sini indeksnya 0, sini 20 tentunya ya, karena ini 20 kan bisa. Nah, sini 20 berarti sini 5, sini 5, sini 5. Nah, berarti ke sini 0, sini sudah bisa 15. Kalau sini 15, sini 10, maka sini min 5. Sini min 5, sini 15, sini 15, sini 0. Dan sini 0, sini 20, maka sini 20. Nah, dan seterusnya kayak gitu ya. Jadi kan ini sudah dapat nilai indeks. Nah, setelah nilai indeks ya teman-teman cari apa? Ini. Indeks perbaikannya. Nilai kolom dan baris sudah ketemu ya silakan cari indeks perbaikannya. Nah, dari situ kemudian bisa dilanjutkan dengan perbaikan. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk tahapannya sehingga nanti didapatkan alokasi maksimum ketika memang ada kasus-kasus yang abnormal itu ya, yang nggak normal ya. Kalau kemarin yang banyak yang kita selesaikan itu kan kasus-kasus yang normal. Nah, ketika ada kasus yang nggak normal, salah satu penyelesaiannya seperti itu. Bisa karena suplai dan demandnya nggak sama atau karena masalah degenerasi. Maka salah satu tahapan penyelesaiannya seperti yang saya sampaikan tadi. Oke teman-teman, saya kira itu akhir dari metode transportasi yang mungkin ke depan akan kita ganti untuk atau kita lanjutkan untuk materi yang lain selain metode transportasi. Saya kira itu silahkan mungkin teman-teman bisa mengerjakan tugas untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.